Alkisah, ada sebuah kapal yang terjebak badai besar di tengah laut. Naasnya, kapal tersebut hancur dan semua penumpang di dalamnya mati, tenggelam ke dasar laut, kecuali satu orang. Dia selamat dan terdampar ke pinggir pantai. Setelah beberapa saat, ketika dia sadar dan matanya terbuka, dia menemukan dirinya berada di sebuah pulau terpencil. Segera setelah pria itu bangun, dia mulai berdoa kepada Tuhan. "Oh Tuhan, tolong kirimkan saya bantuan agar saya bisa keluar dari tempat ini." Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam pun berlalu, tetapi tidak ada bantuan yang datang untuknya. Maka pada hari itu, dia menghabiskan malamnya dengan tidur di pantai. Keesokan harinya, ketika dia bangun, dia kembali berdoa kepada Tuhan. Tetapi tetap tidak ada pertolongan yang datang. Hari demi hari berlalu seperti ini. Sekarang dia benar-benar menyerah. Dia memutuskan untuk menjalani kehidupan di pulau terpencil sebagai takdirnya. Pria itu mulai mengumpulkan kayu, dahan, ranting, lalu membuat gubuk untuk dirinya sendiri. Lalu dia mengumpulkan barang-barang dari puing kapal yang hancur dan menyimpannya di gubuk. Dia mulai bertahan, hidup dengan makan kelapa dan ikan di pulau itu. Suatu hari, dia menyalakan api dan pergi mencari makanan. Ketika dia kembali, dia melihat gubuknya terbakar. Dia sangat sedih karena gubuk itu satu-satunya tempat perlindungannya. Dalam kemarahan, dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan mulai mengeluh kepada Tuhan. "Oh Tuhan, aku sudah meminta padamu untuk mengirimkan bantuan, tetapi Anda tidak mendengarkan doaku. Aku telah membangun gubuk di sini untuk hidup, dan Anda membakarnya juga. Anda sangat kejam." Dia sangat kecewa dan terus mengeluh kepada Tuhan sampai malam hari. Dan kemudian dia tertidur di pantai. Di pagi hari, dia dibangunkan oleh suara yang sangat keras. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa sebuah kapal telah datang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia sangat senang bahwa akhirnya bantuan datang padanya. Lalu dia naik ke kapal dan kapal itu pun mulai berlayar. Setelah naik kapal, pria itu bertanya kepada kapten, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya terdampar di pulau terpencil ini?" Kapten menjawab, "Kami melihat sinyal api yang dikirim oleh Anda. Jadi kami mengerti bahwa ada seseorang di pulau itu. Itulah mengapa kami datang ke sini." Pria itu menimpali, "Saya tidak mengirim sinyal api." Kapten membalas, "Tetapi kami datang ke sini hanya setelah melihat sinyal api." Pada momen itu, si pria teringat gubuknya yang terbakar. Dia mengerti bahwa sinyal api yang dibicarakan kapten adalah gubuknya yang terbakar. Dia mengerti bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk mengeluarkannya dari pulau terpencil dengan membuat gubuk terbakar. Dia mengerti
bahwa rencana Tuhan lebih besar dari rencananya untuk dirinya sendiri, dan dia mulai berterima kasih kepada Tuhan. Jika kita melihat dalam hidup, kita akan menemukan bahwa kita telah membuat perencanaan. Namun apa yang kita inginkan tidak terjadi. Kita selalu berusaha memahami kejadian-kejadian dalam hidup dengan pikiran kita yang terbatas. Ketika masalah menimpa kita, iman kita mulai goyah. Kesabaran berubah menjadi putus asa. Harapan mulai hilang. Dan kita mulai mengeluh kepada Tuhan. Padahal pada saat-saat seperti itu, kita harus berusaha keluar dari persoalan tersebut dengan mempertahankan iman kepada Tuhan. Di dunia dengan lebih dari 7 miliar orang, Tuhan memiliki tujuan dan rencana untuk setiap kehidupan kita. Kita harus terus melakukan upaya dengan tetap beriman kepada Yang Maha Kuasa, tanpa kehilangan semangat. Usaha kita dan pertolongan Tuhan merupakan dua kombinasi yang dapat mengeluarkan kita dari setiap kesulitan. Oleh karena itu, setiap kali dalam hidup kamu merasa rencanamu gagal dan bertentangan dengan keinginanmu, selalu ingat bahwa Tuhan punya rencana lain untukmu. Dan rencana Tuhan selalu lebih besar, juga lebih baik daripada rencana kamu untuk diri kamu sendiri.